Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Saya Amelia Legina Yunianti Pratiwi, absen 6. Saya Siska Dwi Julianti, absen 34. Saya Febrima Winnie Natasha, absen 17. Saya Dikta Robianto, absen 14. Jadi di sini kami akan melakukan sesi wawancara berbentuk podcast ke PDAM. Silakan disimak videonya. Hai, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit mengenai dari PDAM. PDAM merupakan singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Apa sih pengertian dari PDAM? PDAM merupakan salah satu unit milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonopoli oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif daerah. Mungkin segitu saja informasi mengenai PDAM. Yuk simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan teman-teman saya dari SMA Negeri 1 Makassar ingin mengetahui sedikit tentang BUMD, lebih tepatnya PDAM. Sebelumnya ibu memperkenalkan diri, Bapak. Saya Amelia Legina, bisa dipanggil Legina. Dan ini teman saya Dikta Robianto, biasa dipanggil Dikta. Saya Siska Dwi Julianti, bisa dipanggil Siska. Saya Febrima Winnie Natasha. Kantornya agak selamat di bagian umum. Mungkin bisa kata atau bapak itu dengan karangan dari adik-adik ini. Dimulai dari sejarahnya. Kalau boleh tahu sejarah berdirinya PDAM itu seperti apa ya Bapak? PDAM itu lahir pada tahun 81 yang disahkan oleh pemerintah tingkat 2 dulu pada tahun 81. Ada yang sekarang itu pemerintah kabupaten. Itu pada tanggal 28 Januari 1981 itu PDAM pertama kali yang bernama PDAM. Terus di tahun 2020 PDAM itu atau perusahaan daerah ini itu berubah menjadi Perumdam Tirta Jaya. Itu disahkan pada tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020. Itu sejarahnya PDAM. Dulu tahun 81 sampai tahun 2020 itu bulan Juli itu nama PDAM. Setelah 2020 bulan Juli itu berubah menjadi Perumdam Tirta. Mungkin ada lagi. Kita PDAM ini atau Perumdam Tirta Jaya itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Beda ya dengan BUMN, beda. Ya, terus. Jadi untuk pertanyaan ketiga, jenis usaha apa saja yang ada di PDAM atau Perumda? PDAM itu atau Perumdam itu kita itu menyalurkan air bersih atau air minum ke pelanggan atau khususnya ke masyarakat wilayah Kabupaten Pamekasan. Dan PDAM itu atau Perumdam itu dibagi ada per unit. Dia menjangkau cakupan layanan ke masyarakat khususnya Kabupaten Pamekasan ada 6 unit. Yang pertama itu unit pasien, kedua itu unit larangan, galis, kelanakan, rokok, dan kelanakan sudah. Dan itu total. Tuh. Jadi untuk modal berdirinya PDAM ini itu mendapatkan biaya dari mana Bapak? Modal utama karena ini BUMD milik Pemkab ya atau milik daerah, itu kita modal usahanya atau modal utama kita dikasih oleh Pemkab. Semuanya dari pemerintah kabupaten. Tetapi
kita untuk mengajukan anggaran, kita bisa mengajukan tambahan lagi selain modal dasar ya, tapi kita bisa mengajukan ke daerah atau ke DPR, minta melalui DPR, ataupun kita bisa minta program ke pusat atau bisa APBN, bisa provinsi gitu, dan supaya bisa untuk memperbaiki jaringan atau mencakup layanan yang tambah jauh gitu. Mungkin ada lagi. Untuk belajar kegiatan yang sosial. Kita di sini ada perbagian, ada bagian umum, ada bagian keuangan, ada distribusi atau teknik, ada hubla. Itu bagian umum di sini yang mencakup administrasi. Kedua, di sini kayak keuangan, ada yang mengatur pengoperasian keuangan. Ada hublang itu untuk hubungan langganan supaya pengaduan masyarakat bisa nyambung air. Teknik itu yang bisa untuk bagian distribusi untuk perbaikan, mungkin ada gangguan ke pelanggan. Mungkin ada lagi ya. Status pegawainya kira-kira bagaimana? Kalau di sini karyawannya itu kita di sini statusnya BUMD kan, kita statusnya karyawan, beda dengan PNS. Karyawan di sini semuanya 90 karyawan, tapi 88 itu karyawan tetap dan 2-nya itu kontrak. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya kurang sopan ya Pak. Ini karena untuk gaji karyawan tuh berapa? Oh itu kita di sini dari PNS. Nah kalau di PDAM itu untuk karyawan yang kita itu mencari sendiri, dan itu tadi menyalurkan. Kalau kita pelanggannya lebih banyak, pendapatan PDAM dan kesejahteraan kita akan juga meningkat. Kira-kira selama PDAM itu berdiri dan Bapak sudah dari sini, ada masalah seperti kalian? Oh, kalau ada masalah tentang air ya pastilah ada kan pelanggan mati, karena kita di PDAM ini pelayanan yang untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan yang kita aliri air. Kadang ada airnya buntu, kadang putus, kadang pipa itu kena akar dari pohon-pohon yang di pinggir jalan itu. Karena kalau sudah ada akar di dalamnya itu pasti jaringan tidak ada atau salurannya tidak ada. Ya itu masalahnya, ya namanya juga di pelayanan gitu. Mungkin ada lagi. Kebetulan saya barusan tidak sengaja ya Pak ya masuk ke ruangan loket, dan saya berpikiran loket itu melayani apa saja Pak? Oh, kalau yang depan itu loket, dan itu di depan itu loket untuk pembayaran dari teman. Yang di depan dah, Ya. itu di depan itu ada 2 loket. Itu yang pertama loket pembayaran untuk pelanggan itu bayar rekening, kedua bisa hublang atau laporan gangguan situ depan. Dan di sini ini bagian umum untuk administrasi atau untuk kepegawaian gitu. Sini ada lagi Bapak. Di sini kita dipimpin oleh direktur. Pimpinan kita paling tinggi itu direktur. Akan ada itu Bapak. Mungkin ada lagi. Saya kira cukup pertanyaan. Ya. Sebelumnya terima kasih sebanyak-banyak ya Pak, karena bantuan Bapak tugas kami alhamdulillah sudah selesai dulu. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.